Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Segar Internet of Things akan memaparkan diskusi kami mengenai tindak pidana korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Berdasarkan tipenya, korupsi dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada yang namanya korupsi transaktif. Korupsi ini merupakan korupsi yang melibatkan kesepakatan timbal balik demi keuntungan keduanya. Lalu, yang kedua, ada yang dimana namanya korupsi eksortif, yang mana pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Lalu, yang ketiga ada yang namanya korupsi investif. Korupsi tipe ini adalah korupsi berupa pemberian barang atau jasa dengan harapan bahwa akan adanya keuntungan tertentu. Keempat, ada yang namanya korupsi nepotistik. Lalu, yang kelima, ada yang disebut sebagai korupsi defensif. Korupsi tipe ini dilakukan untuk mempertahankan diri. Yang keenam, korupsi autogenik. Korupsi ini terjadi ketika seseorang memiliki keuntungan karena mempunyai informasi sebagai orang dalam. Ada satu tipe lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu korupsi suportif. Korupsi tipe ini dilakukan untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7. Antara lain, yang pertama ada kerugian keuangan negara. Yang kedua ada suap menyuap. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Yang keempat ada pemerasan. Yang kelima ada perbuatan curang. Keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir ada gratifikasi. Ciri korupsi yang pertama, korupsi biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ciri korupsi yang kedua, umumnya korupsi itu bersifat rahasia dan tertutup. Ciri korupsi yang ketiga, korupsi biasanya melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Ciri korupsi yang keempat, yaitu korupsi selalu berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Ciri korupsi yang kelima, korupsi biasanya melibatkan orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, serta dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dari wewenang tersebut. Ciri korupsi yang keenam, korupsi pada setiap tindakannya mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Ciri korupsi yang ketujuh, pada setiap bentuknya, korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Ciri korupsi yang terakhir, korupsi biasanya dilandasi dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: yang pertama ada pelaku, yang kedua dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Yang ketiga, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Yang keempat, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakilkan oleh pengurus. Yang kelima, pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili oleh orang lain. Yang keenam, hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Yang ketujuh, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Yang kedelapan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Yang kesembilan, melawan hukum baik formil ataupun material. Yang ke-10, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang ke-11, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang ke-13, dan sebab-sebab korupsi. Faktor penyebab terjadinya kasus korupsi dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor penyebab korupsi dari aspek internal, meliputi sifat selalu merasa kurang, moral lemah, penghasilan kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, dan malas dan tidak mau bekerja. Yang kedua ada faktor penyebab korupsi dari aspek organisasi, meliputi kurangnya sikap keteladanan pimpinan, tidak ada kultur organisasi yang benar, kurangnya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengadilan manajemen, dan yang terakhir ada manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasi.
Dan yang ketiga, ada faktor terjadinya korupsi dari aspek tempat, meliputi nilai di masyarakat yang memungkinkan terjadinya korupsi, masyarakat kurang sadar dirinya merupakan korban korupsi, masyarakat kurang sadar dirinya terlibat dalam korupsi itu. Yang keempat, ada masyarakat kurang sadar korupsi bisa dicegah dan diberantas, dan yang terakhir ada aspek peraturan perundang-undangan. Proses penanganan tindakan korupsi di Indonesia itu biasanya dibagi dalam 4 tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu proses penyelidikan, mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum apakah termasuk dalam golongan tindak pidana. Tahapan kedua itu proses penyidikan, pengertiannya adalah membuat terang suatu peristiwa hukum atau suatu tindak pidana itu yang telah dilakukan, dengan cara salah satunya adalah dengan menentukan tersangka, maka bisa dilanjutkan dalam proses penuntutan umum. Tahapan ketiga ada tahapan proses penuntutan umum, di mana biasanya dilakukan oleh penuntut umum yang nanti mengumpulkan bukti-bukti yang telah terkumpul di dalam proses penyidikan tersebut dan melampirkan atau melimpahkan bukti dan berkas-berkas ke proses yang selanjutnya, yaitu proses persidangan. Dan tahapan keempat yaitu tahapan terakhir, itu proses persidangan. Proses persidangan ini sendiri mengikutsertakan hakim sebagai pemegang putusan hakim yang nantinya dapat menguatkannya dalam proses terakhir persidangan, yaitu proses putusan hakim, di mana menentukan apakah bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa tersebut, dan hukuman apa yang dapat diterima dan berapa hukumannya oleh terdakwa tersebut. Itu saja dan terima kasih.